Memasuki bulan keempat dirawat di Rumah Sakit Internasional di Singapura, kondisi Olga Syaputra masih penuh tanya. Tidak ada yang bisa memastikan sampai kapan ia akan tertidur dalam situasi tak berdaya. Penyakit meningitis yang menggerogoti otaknya juga belum bisa dijinakan. Apalagi menurut dokter ahli syaraf, harapan hidup memang selalu ada, meski kemungkinannya sangat kecil. Memang tidak pernah ada yang bisa mendefinisikan kondisi Olga yang sesungguhnya. Pihak keluarga dan manajemen juga memilih untuk memberi teka-teki. Mereka menyebut Olga dalam kondisi stabil, sementara dokter Yunita yang dekat dengan keluarga Olga mengibaratkan Olga seperti putri tidur. Tidak bisa dideskripsikan, pokoknya nggak kurus sih, yang seger gitu, jadi kayak putri tidur gitu, kayak orang tidur aja gitu. Billy nggak bisa ngasih statement koma atau enggaknya, itu mah versi dokter ya. Dokter semua yang tahu itu. Kondisi Olga aku nggak bilang sehat loh, kondisi stabil. Ya, jadi kalau misalkan aku bilang sehat, aku dosa ya. Katanya nanti dibilang Ma nutup-nutupin, Ma Vera membohongi publik. Aku nggak pernah bohongin publik. Aku bicara sejujurnya, beneran, gitu loh. Jadi aku sama keluarga bukan menutupi, bener-bener lagi ngejagain orang sakit. Ya harus diakuin, kalau 3 bulan koma ya kemungkinan batang otak kena itu ada gitu. Kesempatan untuk hidup kembali sih ada ya, tapi ya memang agak sulit gitu, rumit gitu, berat gitu ya. Untuk sembuh sih, untuk membaik mungkin ya, tapi untuk sembuh 100% sulit gitu. Seperti putri tidur namun kondisinya stabil, itulah statement yang berulang kali diucapkan semua anggota keluarga dan manajemen. Harapan untuk sembuh seperti sedia kala masih terus ditanamkan pihak keluarga. Semua ingin Olga sembuh. Ya, untuk sekarang ini masih dalam perawatan karena memang kondisinya memang masih naik turun ya, artinya kita semua tetap positive thinking bahwa memang akan ada kesembuhan, tapi ya tergantung daripada hasil dokter dan diagnosa dan sebagainya, seperti itu. Pokoknya segala sesuatunya, kondisinya dia mulai membaik, udah itu aja. Kondisi Olga ya, Billy selalu bilang emang baik kok, dengan keadaan Olga baik. Ya masih stabil, mudah-mudahan lah secepatnya kita bisa kumpul lagi sama Olga. Semua memang serba tidak teraba, selain semua serba rahasia. Publik hanya bisa menduga-duga apa yang terjadi pada Olga. Dan layaknya orang dengan kadar sakit berat, publik membayangkan tubuh hingga kepala Olga dipenuhi alat-alat medis yang rumit. Lalu benarkah tak ada alat medis terpasang di bagian tubuh hingga kepala Olga seperti yang ditepis manajemennya? Ada alat apaan? Apaan sih? Nggak ada alat apaan? Di kepala, bordir. Enggak. Pala-palanya nggak diapa-apain. Kata orang palanya dibelek lah, dibotakin lah, diapain. Itu gosip. Ya, nih gosip. Gemuk, badannya kayak gue, cakep gini. Bener nggak? Bohai kayak Eke. Kalau kondisi pastinya pengobatannya sedang prosesnya bagaimana, di tempat tidurnya sedang apa, saya kurang begitu paham karena saya sendiri juga belum datang untuk melihat atau menjenguk ya, karena kan pada saat ini saya juga sedang ada pekerjaan di Jakarta gitu. Saya kurang bisa menjelaskan kalau untuk masalah kondisi sekarang, apalagi terkait dengan pernak-pernik yang ada di tubuhnya Olga itu sendiri ya, karena memang dalam hal ini saya tidak bisa menjelaskan secara rinci karena juga keterbatasan saya sebagai seorang dokter, seperti itu. Kondisi sakit parah bahkan hingga koma berbilang hari juga pernah menimpa artis dan penyanyi Cindy Claudia Harahap, putri dari penyanyi senior Rinto Harahap. Dalam kasus Cindy diduga terjadi salah diagnosa sehingga mengakibatkan kesalahan tindakan medis. Itu yang membuatnya sempat koma selama 4 hari pada tahun 2012 silam. Selain kisah Cindy Claudia Harahap, yang paling mengenaskan tentu kondisi Rita Dina Kandi yang sempat koma selama 1 bulan sebelum mendapat mukjizat kesembuhan. Aku tuh gimana ya? Aku tuh bener-bener mukjizat banget dari Allah, bahwa aku tuh kata dokter, aku tuh 0,25% seperempat chance hidup untuk aku gitu loh. Jadi setelah aku selesai operasi, sadar itu dibilangin kalau
aduh Rita, kamu bikin heboh sama dokter, dia bilang gitu kan. Ya bener-bener sampai ya orang tuaku semuanya waktu itu dokter udah panggil bahwa ada kemungkinan yang terburuk gitu loh. Bahkan karena waktu itu ya makanya tuh sempat 1 hari aku di knockdownnya, dikomain. Nah justru saya kepengen tahu gitu, kenapa pada saat kemarin itu saya sampai begitu. Kenapa saya sampai dirawat segitu lama di situ dan saya bukannya membaik, tapi saya memburuk gitu loh. Dan ketika saya sampai di Singapura juga, diagnosanya kok beda ya gitu. Saya masuk rumah sakit pertama kali itu sekitar pertengahan Juni tahun 2012 ini, kemarin. Jadi 2 bulan yang lalu ya, Juni ya, sekitar tanggal 15-an Juni itu tiba-tiba perut saya sakit banget. Langsung dibawa ke UGD gitu. Habis masuk UGD itu saya udah nggak sadar lagi. Saya nggak inget siapa-siapa aja yang besuk saya lupa gitu. Saya baru ngeh tuh ya sekarang kemarin ini. Saya lihat foto-foto di BB saya gitu ya. Terus saya bingung gitu kalau ada orang nanya, apa kabar Mbak Cindy misalnya gitu, udah sembuh ya, kemarin parah banget ya. Saya nggak ngeh saya separah itu gitu. Jadi begitu saya lihat foto-foto saya nangis sendiri gitu, kok saya sampai kayak gini. Kondisi kesehatan Olga Syaputra yang belum pasti tentu saja membuat prihatin semua pihak, juga para sahabatnya di tanah air. Tapi jika Olga masih misterius, tidak demikian dengan Ayu Dewi. Sesama host dahsyat juga kawan dekat Olga ini justru sedang menikmati kebersamaannya dengan Akila sang buah hati dalam suasana riang. Lalu seperti apa ketika demi Akila, Ayu Dewi rela ikut mandi bola? Benarkah setelah fokus pada anak, ia juga fokus merawat diri demi suami? Kisah host dahsyat yang lain datang dari Ayu Dewi yang sedang merentang kebahagiaan. Di antara jadwalnya yang padat, Ayu menjemput waktu untuk buah hatinya. Bersama Akila, ia melakukan banyak kegiatan bersama. Mulai dari memakaikan baju hingga bermain dalam keseruan. Lantas seperti apakah kebahagiaan Ayu Dewi bersama si mungil Akila?